Salam Suksma Angling Dharma. Selamat sore kepada semua para sinar. Sore ini Guru Ratu ada di Pesanggerahan. Semoga para sinar tetap semangat di dalam menjalankan segala aktivitasnya. Jangan pernah kendor, karena LAD ini adalah suatu organisasi yang mengajarkan agar kita semua bisa belajar meningkatkan penyerahan dirinya ke hadapan Tuhan. Penyerahan diri di sini artinya bukan kita memasrahkan diri, tetapi sebaliknya kita belajar bagaimana kita untuk lebih meningkatkan ya, jiwa kita, batin kita, rohani kita, agar semakin lebih dekat pada beliau, maupun secara lahir kita bisa menjadi lebih dekat pada beliau, baik itu dengan bersembahyang maupun berdoa maupun bersembahyang. Dan juga tentunya yang paling penting dan utama adalah kita dalam hidup ini, apapun segala teori yang kita pelajari, dari manapun itu ilmunya berasal, yang penting mengajarkan kebaikan dan kebenaran tentunya. Maupun kita sudah rajin melaksanakan suatu ibadah, apapun itu bentuknya, ritualnya, upacaranya, yang paling utama jangan lupa adalah jangan sampai kita menyakiti sesama ciptaannya. Itu kunci utama. Kunci utama selama ini memang benar, kita harus penyerahan diri itu adalah lebih banyak tingkatkan hubungan batin kita, hubungan lahir. Tapi setelah itu yang utama ada yang lebih utama, yaitu jangan sampai kita rajin bersembahyang, berdoa, menjalankan segala upacara yajiannya, tapi kita semena-mena kepada ciptaan beliau. Itu sama saja kita rugi bersembahyang, berdoa, atau mungkin kita punya gelar kesucian, sering mengucapkan kata-kata suci religius, tapi kalau kita masih mempunyai sifat iri hati, sirik, ya ego, sombong, ya mau menang sendiri, kita punya pemikiran selalu negatif, tidak pernah berpikir kita manusia yang punya kekurangan, selalu kita menganggap diri yang paling super, karena kita merasa mempunyai kekuatan apapun, misalnya itu kita dengan mudahnya kita menindas orang lain, menindas temannya, menghancurkan, merusak alam semesta, karena kita merasa punya power, kita petenteng untuk menakut-nakuti sama temannya, saudaranya. Rugi kita. Rajin bersembahyang, kalau bahasa Bali kita pakai udang, pakai biju, nangkep tangan begini di tempat sembahyang, tapi kalau dalam prakteknya membuat orang lain tidak nyaman. Untuk itulah LAD Guru Ratu bentuk agar diisilah orang-orang yang mempunyai suatu kepribadian luhur, yang rendah hati, rendah diri, karena dimanapun kalian membuat orang lain di sekitarnya tenang, terayomi, terlindungin, bukan justru menjadi orang takut karena mendengar kata laskar, atau mungkin melihat badan besar-besar, atau melihat bertato-tato, atau rambut cepak, atau gondrong sekalipun. Karena bagaimanapun kita di mata Tuhan adalah sama. Jangan sampai kita sebagai sama ciptaan, kita justru di sini menyakiti saudaranya sendiri tanpa sebab. Kita bela diri kalau kita memang dianiaya atau mungkin ada orang jahat, tidak masalah. Tapi kita jangan sampai menciptakan sesuatu yang negatif. LAD akan harum kalau kita menanam suatu bunga yang baik, bunga yang harum, misalnya bunga cempaka, tentunya akan harum nama kita. Tapi kalau kita menanam bunga bangkai, yang kita petik pasti bau busuk. Jadi Guru Ratu berpesan, jagalah nama LAD, biar kita sedikit, tidak usah khawatir. Yang penting kan kualitas. Karena bagaimanapun kunci hidup kita tenang kan tentunya kita selain banyak bersyukur, yang paling utama juga adalah
banyak menghubungkan diri pada Tuhan dengan betul-betul penyerahan diri yang luar biasa, kita kuat, tekun, yakin. Dan juga kalau itu sudah kita laksanakan, otomatis trik kayu parisude ya, berpikir kita bagaimana pasti kan menjadi lebih baik, kita berucap pasti lebih baik, maupun kita berperilaku pasti lebih baik, yang membuat dimana kita berada lingkungan akan nyaman dan menerima kita dengan baik. Tapi kalau kita sudah petandang petenteng, ngomong ngandang anjuh, ya kita merasa diri paling bagaimana karena kita mungkin punya organisasi badan besar-besar atau mungkin punya orang kekebalan sakti, tidak ada gunanya kita hidup petandang petenteng begitu. Karena kalau kita susah, sakit, menderita, orang-orang sekeliling kita tidak selamanya bisa menemani kita. Yang menemani kita itu adalah keluarga kita sendiri, orang terdekat, dan yang menemani paling utama adalah diri kita sendiri. Itu karma kita sendiri. Karena karma itu akan selalu mengikuti selama kita masih hidup, dan sampai mati pun karma itu akan selalu mengikuti kita. Nah, apa yang kita tabur, itulah kita petik. Kita menanam angin, ya badai lah yang kita terima. Coba kalau kita tanam pohon jati yang kuat, hanya kita prinsip yang kuat kita tanamkan, prinsip yang benar yang baik, prinsip kebenaran, prinsip dharma, hidup kita kan rahayu. Tidak akan ada musuh, ataupun kita tidak akan punya musuh, walaupun punya musuh, karena itu karma kita di situ tetap akan menjadi manusia-manusia yang mempunyai suatu pengendalian diri. Kita akan tidak mudah terpancing, walaupun terpancing itu karena keadaan yang membuat kita harus bela diri, mempertahankan nyawa, mempertahankan hidup kita, atau mempertahankan orang-orang yang memang patut kita lindungin. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Semoga LAD tetap kompak dan juga jaga nama LAD, jaga nama Wibawa Ratu dan ajaran, agar kita semua yakinkan dirilah kalau kita sudah selalu belajar berserah diri dengan lewat ajaran spiritual Suksma Angling Dharma, kekuatan apapun yang ingin menguji kita akan tidak bisa masuk, kecuali kita sendiri yang memang mau bukakan ke diri dengan cara mungkin kita ya sombong, kita nantang orang, otomatis kita bisa hancur. Tidak ada lagi kekuatan lebih tinggi selain kekuatan Tuhan. Beliau Maha Agung, Maha Suci. Percayalah itu. Pergunakanlah kekuatan ilmu Suksma Angling Dharma untuk tugas dharma, bukan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi adharma. Tetap semangat semuanya. Rahayu Sarasami LAD. Hidup jaya merdeka rahayu.